Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 16 Mei 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Inilah informasi utamanya. Tim Pusyantek Tangguh, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berhasil meraih juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Banten. Setelah tahapan pendaftaran Bacaleg selesai, KPU Kabupaten Pandeglang akan lanjut ke proses verifikasi administrasi. Pemprov Banten berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa agar pembangunan di tingkat desa dapat ditingkatkan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, tim Pusyantek Tangguh, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon berhasil meraih juara 1 pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG ke-17 tingkat Provinsi Banten yang diselenggarakan di Tangerang Selatan. Nantinya tim ini bersiap untuk mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat nasional yang akan digelar pada tanggal 21 Mei mendatang. Berikut laporan Denis Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Pusyantek Tangguh Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang berhasil menyabet juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG ke-17 tingkat Provinsi Banten di Tangerang Selatan, di mana nantinya akan bersiap untuk penilaian tingkat nasional pada 21 Mei nanti. Ketua Tim Pusyantek Tangguh Kelurahan Sukmajaya Amrizal menyampaikan pihaknya menampilkan kategori TTG inovasi, yakni termografi alat pencetak kemasan serbaguna. Tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, dan perbaikan lingkungan. Amrizal mengaku optimis bisa masuk dalam penilaian nanti tingkat nasional. Untuk itu, berbagai persiapan seperti makalah di tahap penilaian awal akan disempurnakan. Sementara itu, Kasih PPM Kelurahan Sukmajaya Ika mengucapkan binaan Pusyantek Tangguh Kelurahan Sukmajaya meraih juara umum inovasi pada bidang teknologi tepat guna. Diketahui, Kota Cilegon menjadi juara umum dalam gelaran Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna atau TTG tingkat Provinsi Banten. Sebanyak 8 gelar piala disabet perwakilan dari Kota Cilegon. 8 juara tersebut yakni juara harapan 1 dan juara 1 kategori inovasi TTG, juara 1 kategori inovasi TTG unggulan, lalu menyabet semua juara kategori Pusyantek berprestasi yakni juara harapan 2 Pusyantek Tangguh Sukmajaya. Analis kebijakan ahli muda yang juga subkoordinator inovasi dan teknologi bidang penelitian dan pengembangan Bapeda Litbang Kota Cilegon, Rina Fatwa Aulia menyatakan jika di semua kategori Kota Cilegon menjadi juara 1. Rina menyatakan nantinya para juara 1 tersebut akan menjadi wakil Provinsi Banten pada penilaian inovasi TTG dan Pusyantek pada 21 hingga 25 Mei mendatang. Rina menyampaikan pihaknya juga menargetkan inovasi TTG dan Pusyantek tingkat nasional menjadi juara, sehingga nantinya akan ada pendampingan dari Bapeda Litbang sekaligus juga berbagai pembinaan yang dilakukan. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, sesuai dengan peraturan KPU tentang tahapan pemilu, Bacaleg yang sudah mendaftar untuk pemilu 2024 akan melalui proses verifikasi administratif yang akan dimulai pada tanggal 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Bagi partai politik yang tidak mendaftarkan bakal calonnya hingga hari terakhir pendaftaran, dinyatakan tidak bisa mengikuti tahapan atau proses selanjutnya di tingkat Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pandeglang mencatat 9 dari 18 parpol sudah menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon legislatif atau Bacaleg Pemilu 2024. 9 parpol lagi menurut rencana akan menyerahkan berkas pendaftaran Bacaleg pada hari terakhir, hari Minggu 14 Mei 2023. Sesuai peraturan KPU, tahapan pengajuan bakal calon legislatif sampai 14 Mei 2023
Hanya saja, kaitan dengan batas waktu pendaftaran pada hari terakhir, yakni Minggu 14 Mei 2023, untuk jam pelayanan ada perbedaan dari hari-hari sebelumnya. Biasanya dari pukul 08.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan khusus tanggal 14 Mei sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ketika seluruh rangkaian penerimaan dokumen pengajuan bakal calon selesai di tanggal 14, maka pihaknya akan langsung melanjutkan dengan proses kegiatan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon. Waktu verifikasi administrasi akan dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023. Bagi parpol yang pada hari terakhir tidak mendaftar berarti dinyatakan tidak dapat mengikuti proses di tingkat Kabupaten Pandeglang. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa bersama-sama dengan Persatuan Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia agar pembangunan di pedesaan dapat terus ditingkatkan. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pemerintahan Provinsi Banten berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat desa secara bersama-sama dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia agar pembangunan di desa dapat terus ditingkatkan. Hal tersebut diungkap pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam sambutannya yang dibicarakan oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Deden Indrawan pada deklarasi dan pelantikan pengurus daerah Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Provinsi Banten masa bakti 2023 hingga 2029 tanggal 13 Mei 2023. Dengan memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugas dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta check and balance bagi pemerintah desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan juga bertanggung jawab. Al-Muktabar mengungkapkan Pemprov Banten melalui stakeholder terkait dapat bersinergi dengan PAB PDSI dalam mewujudkan desa maju dan desa mandiri di seluruh Provinsi Banten agar terus meningkatkan ketahanan ekonomi, ekologi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat di desa. Terkait peran PAP BDSI, anggota DPR RI sekaligus Dewan Pakar PAB PDSI, Ananta Wahana mengungkapkan dalam menghadapi tahun politik seperti ini, diharapkan PAB PDSI dapat menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang demokratis sampai ke titik desa. Sebagai informasi, PAB PDSI Provinsi Banten masa bakti 2023 hingga 2029 ini mengusung tema menguatkan posisi BPD untuk pemerintah desa yang lebih baik dan bermartabat. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.